Rishikesa, O Yogeswara, O Gyanamurti, jika pengetahuan lebih tinggi dari suatu tindakan, lalu mengapa kau melibatkanku dalam perang ini? Mengapa kau harus terlibat dalam perang ini? Kesawa, kau membuat aku bingung. Jika pengetahuan lebih baik, mengapa kulakukan perbuatan ini? Mengapa bertempur? Mengapa aku tidak jadi bertapa? Aku sedang mencari jalan kesejahteraan. Tunjukkanlah jalannya padaku, Kesawa. Tunjukkanlah. Jika manusia tidak merasa berdosa, mengapa lari dari kenyataan? Dan jika ia bisa mengilhami yoga, mengapa ia merasa dirinya lemah? Wahai Arjuna, ada dua macam manusia di dunia ini, yang egois dan yang tidak egois. Mereka-mereka yang egois mencari Tuhan dalam diri mereka sendiri, dalam diri mereka. Sedangkan yang tidak egois, mereka keluar dari dirinya dan mencoba mencari Tuhan mereka itu. Tapi tak ada pelarian dari suatu tindakan. Karena mencari diri mereka sendiri adalah juga suatu tindakan. Maka Arjuna, hanya ada dua jalan ini. Filsafat pengetahuan dan filsafat tindakan. Kesawa, mengapa tak kutempuh filsafat pengetahuan? Ketahuilah, filsafat pengetahuan tidak berarti meniadakan tindakan. Ini bukan jalan keberhasilan. Karena hidup tidak mungkin tanpa tindakan. Jika engkau mempunyai mata, tentu kau akan dapat melihat. Kelopak matamu tentu akan berkedip. Pada jalan tindakan indria, seseorang akan mencoba dengan paksa. Ia menekan indrianya tapi membebaskan nafsunya. Dia bukan ahli filsafat, juga tak berpengetahuan. Dia adalah orang munafik. Karena ia berhasil menguasai indrianya, tetapi orang itu tidak mau menekannya. Padahal dia tidak hidup dengan mata tertutup. Tubuh tidak mungkin mengarungi hidup tanpa tindakan. Dengan hidungnya seseorang tentu akan mencium. Jika ada bau harum atau busuk di udara, mau tidak mau dia harus mencium bau itu. Jika di sekelilingnya ada satu lagu, satu suara, atau suatu keributan, maka telinganya tidak akan menunggu untuk mendengar semua suara di sekelilingnya itu. Maka orang yang mampu menguasai indrianya dan menyimpannya di bawah penguasaan kesadarannya dan memberi pengarahan untuk melakukan tindakan, itulah yang paling mulia. Ia mengerti pilihan-pilihan yang di depannya dan menggunakan kemampuannya untuk membuat keputusan. Lebih baik kau melakukan tindakan yang harus kau lakukan daripada tidak berbuat apa-apa. Harus diakui bahwa mata adalah untuk melihat. Tapi apa yang dilihat dan apa yang tidak, keputusan ini diambil oleh orang yang berpengetahuan. Ia tidak memberi kebebasan bagi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kaki untuk melangkah. Pada waktu pilihan ini, yang berpengetahuan dan yang tidak terlihat berbeda. Maka itu tindakan adalah perlu. Karena sebenarnya tubuh tidak dapat hidup tanpa tindakan itu. Tapi Arjuna, bertindaklah seperti orang yang berpengetahuan. Bertindaklah Arjuna. Kebaikan dan keburukan, itulah yang disebut karma. Jika manusia memandang dengan baik, itu pun disebut karma. Jika manusia berbuat kebaikan untuk kepentingan masa depannya, dia akan mendapatkan pahala. Dan itu pun disebut karma. Arjuna, bertindaklah seperti kurban yang dipersembahkan. Tindakan adalah persembahan dari yagna atau kurban dan arahnya adalah Brahma. Karena jalan itu membimbingmu langsung pada Brahma. Maka dari itu, orang-orang yang tidak menyumbang pada kemajuan umat manusia, hidupnya menjadi tidak berarti sedikit pun. Jangan kau mengarah ke jalan yang tidak berharga ini. Memikirkan kepentingan pribadi adalah suatu dosa, Arjuna. Maka jangan kau lakukan. Jangan, Arjuna.
Keluarkan dirimu dari jaring-jaring hayalan serta sadarlah akan tugasmu dan lakukanlah. Arjuna, keinginan akan buah dari satu tindakan adalah rintangan jalan itu, dan keinginan akan buah suatu tindakan adalah batu berat di sekitar leher yang membuat orang tinggi hati. Inilah yang memotong ikatan orang itu dari masyarakat dan mendorongnya ke dalam kancah perhitungan keuntungan dan kerugian. Masyarakat bukan bagian darimu, kaulah bagian darinya. Dari itu peliharalah kebajikan masyarakat untuk menyadarkanmu akan kewajiban itu. Karena apa yang berguna bagi masyarakat adalah juga berguna bagi dirimu. Tindakan harus ditujukan bagi masyarakat. Dari situlah kau akan mencapai keberhasilan. Keuntungan pribadi menyeret orang ke jalan dosa. Karena orang itu akan kehilangan arah pada jalan keberhasilan pribadi. Dan Arjuna, jangan kau lupa bahwa kau adalah orang yang hebat. Dan orang akan menganggap dirimu sebagai toladan dan mengikutimu pada jalan hawa nafsu dan egoisme. Karena tindakan seorang pemimpin itu akan dijadikan suri toladan bagi yang lain. Dengarlah. Aku adalah merupakan suatu kekuatan yang tak ingin melihat penyiksaan. Dan karena hidup adalah karma, jalankan tugas sampai selesai. Dalam ketiga dunia aku tidak perlu berbuat sesuatu, Arjuna. Dan dalam ketiga dunia itu, tak ada yang tak dapat kucapai dan yang ingin kucapai. Sekarang aku ada di depanmu, Arjuna. Aku sedang melakukan tugasku. Aku sedang melakukan dan membuktikan bahwa adalah mungkin bagimu untuk menjalani hidupmu dengan menempuh jalan yang tidak mementingkan diri sendiri. Sanjaya, apa yang sedang dikatakan Basudewa? Maharaja, pada titik tertentu suara Krishna kedengarannya agak lain. Seperti bukan dia sendiri yang sedang bicara. Siapa lagi? Maharaja, aku tidak tahu apakah Arjuna mengerti. Tetapi tidak ada orang lain selain Batara Narayana yang dapat bicara seperti itu. Tidak ada orang lain yang dapat berkata bahwa dalam ketiga dunia tidak ada sesuatu yang tidak ia dapat capai jika ia ingin mencapainya. Ia berkata bahwa tidak ada perbuatannya yang tidak bernilai. Tetapi tetap saja ia lakukan tugasnya. Jika ia ingin melakukan tugasnya, ia mengambil sendiri sebagai contoh bahwa seluruh dunia akan berhenti melakukan tugasnya. Seluruh masyarakat akan musnah dan ia harus bertanggung jawab atas kehancuran dunia ini. Sanjaya, ini tidak dapat dikatakan oleh orang biasa atau luar biasa. Seandainya kata-kata ini diucapkan oleh seorang Brahma Risi, kata-kata itu dapat berarti pamer keakuan. Tetapi dari pembicaraan Basudewa, tidak ada secuil pun tentang keakuan. Itu sangatlah menakutkan Sanjaya. Jika ia meminta padaku untuk mengangkat busurku, maka aku akan melupakan kebutaanku dan mengangkat busurku. Sanjaya, apakah Arjuna akan mengangkat busurnya? Aku dapat menjawab pertanyaan ini, Maharaja. Tetapi tentang masa depan di luar kuasaku. Jika yang kuasa menghendaki bahwa orang harus mengetahui tentang masa depan, maka ia akan beri kekuasaan itu. Karena itulah, hadirkanlah masa depanmu untuk muncul dari masa kini. Masa penantian ini adalah yang terbaik bagimu. Mungkin apa yang kau katakan adalah benar. Mungkin aku juga mengetahui akibatnya dari peperangan yang akan terjadi ini.
Namun, aku tetap berharap akibat perang ini tidak akan menjadi apa yang mereka harapkan. Sampai kemarin aku terus berpikir, aku ayah dari 100 putra. Maka aku tidak akan pernah sendiri. Tidak akan. Akan tetapi, aku akan sendiri, Sanjaya. Maka itu biarkan aku memegang jari jemarimu sebagai mata. Bawa aku ke Kurusetra. Karma adalah perbuatan baik dan buruk. Jika manusia berbuat baik dan berbakti, itulah karma. Karma itu ada di mana-mana. Hai Bharata, orang bodoh pun melakukan tugasnya, tapi dengan cara mementingkan dirinya sendiri. Tindakan dari orang yang pandai tidak bersifat egois. Artinya untuk tetap mantap bagi keseimbangan dunia ini, untuk kebajikan masyarakat. Dari itu Arjuna, jangan kau menyalahkan dirimu sendiri. Tunjukkan padaku, berperanglah untuk keadilan. Kematian dalam tugasmu menjadi bermanfaat walaupun kau harus membunuh gurumu, kakekmu, saudaramu, dan siapapun yang menjadi musuhmu dalam perang itu. Dan kau tidak berbuat dosa. Sebab melakukan tugas bukanlah merupakan suatu dosa. Melakukan tugas bukanlah dosa, Arjuna. Jika mereka pertaruhkan nyawa-nyawa mereka di medan perang, kematian itu bertuah. Dan jika kau pertaruhkan hidupmu, kematianmu pun bertuah. Dari itu Arjuna, berperanglah. Karena jalan keadilan tidak akan menjadi jalan dosa. Selagi kita bicara mengenai dosa, jelaskanlah padaku mengapa seseorang itu harus berdosa. Siapa memaksanya? Hawa nafsunya lah yang memaksanya, Arjuna. Sifat egois yang tidak berguna itulah yang memaksanya. Ikatan pada keinginan membuatnya melakukan dosa. Kenalilah musuh-musuhmu ini, Arjuna. Tepatnya seperti asap meliputi api, debu memudarkan cermin, atau selaput meliputi janin. Bagai hawa nafsu membalut kesadaran. Kau harus dengarkan ini. Nafsu akan membawa kemenangan jika manusia berbuat baik dan tidak mundur dari kebenaran, tapi dapat juga menjatuhkan yang sombong. Para hawa nafsu menghancurkan pengetahuan, maka itu merupakan musuh orang pandai. Hai Arjuna, bersihkan cermin itu, matikanlah nyala api itu, dan kendalikanlah indriamu. Bunuh penghancur pengetahuan dan akal budi. Api itu memang berbahaya, tapi api juga ada gunanya. Jika manusia tak dikejar nafsu, tak akan menyulut api peperangan. Arjuna, indria lebih tinggi daripada yang tanpa hidup, dan pikiran lebih mulia dari indria. Orang pandai lebih mulia dari pikiran, dan jiwa lebih mulia dari kepandaian. Maka renungkanlah tentang jiwa. Cobalah renungkan untuk muncul lebih tinggi dari tubuh, indria, pikiran, dan kepandaian.